sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus, yang baik-baik. Nah, pastinya ini adalah ada keyakinan-keyakinan dan kebiasaan, ya. Pastinya budaya itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa, ya, menjadi kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita itu sudah kita lakukan bersama, banyak sekali. Kita lanjut. Contohnya adalah tentang penerapan budaya 5S sebagai wujud pawongan. Pawongan adalah di mana kita hubungan antara sesama manusia, ya. Nah, tetapi budaya 5S di sini ada 5S ngomong mawon? Senyum, santun, ya. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, meskipun kita semuanya dari dulu itu sudah ada budaya itu, tapi kenyataannya masih ada beberapa siswa yang jika bertemu dengan guru, ya, itu kurang. Gitu. Nah, makanya untuk ini nanti sebagai ada bahan evaluasi diri untuk kita sebagai pendidik. Nah, tadi budaya 5S itu. Terus kemudian ada kebersihan. Kebersihan setiap Jumat, ya, biasanya kita lakukan setiap Jumat. Dulu zamannya Adiwiyata, wah setiap pagi oprak-oprak semuanya, oke? Tapi ketika Adiwiyata itu sudah mulai tidak, nah, oke, itu hanya beberapa, oke? Nah, harapannya apa yang kita sudah lakukan, sudah ada budaya tersebut, kita sama-sama konsisten. Kuncinya adalah konsisten, ya. Tadi untuk juga ada budaya yang lain seperti kita ada literasi. Literasi pun kemungkinan besar ada beberapa kelas yang belum melaksanakan literasi. Nah, harapannya kemarin untuk pihak sekolah beberapa program dari standar proses pun kemudian bekerja sama dengan perpustakaan seperti itu, ada yang namanya buku kendali yang kemarin telah diberikan kepada wali-wali untuk didistribusikan kepada siswa-siswa. Nah, harapannya dari kendali itu siswa-siswa itu benar-benar nanti membaca, benar-benar literasi. Ya, awalnya memang Allahumma paksa, tapi harapannya nanti kita sebagai pendidik itu jangan memaksa, ya. Nanti ada yang namanya restitusi, ya. Nah, kemudian ada juga untuk berdoa, itu juga sebagai salah satu wujud budaya, ya. Nah, terus setelah itu next Pak, olahraga. Sebenarnya program-program Jumat Kliwon dulu, ya, kita itu Jumat Kliwon itu kita ada juga yang untuk olahraga, kemudian jalan-jalan seperti itu, ya Pak. Nah, harapannya memang tidak pas olahraga itu hanya dilakukan siswa pas jam olahraga, tapi Bapak Ibu guru pun memang membutuhkan itu agar refresh, gitulah ya bahasanya seperti itu. Nah, nanti kita diskusikan kembali, evaluasi kembali untuk itu kebiasaan budaya positif yang sudah ada lebih konsisten dilakukan dengan adanya tetap ada kendalinya itu apa untuk evaluasi diri. Nah, kemudian bagaimana peran pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Next Pak. Nah, seorang guru yang baik hendaknya kita berusaha harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan cara apa? Nah, kita itu menerapkan konsep-konsep disiplin positif. Disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Motivasinya anak melakukan sebuah pelanggaran itu apa? Kayak gitu. Nah, terus kemudian ada perbuatan keyakinan kelas yang kemarin disampaikan oleh Bu Iin, ya. Kemudian ada juga memahami dasar kebutuhan manusia.
Terus ada posisi kontrol, restitusi, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada murid. Ini yang diharapkan semua pendidik bisa melaksanakan tentang penerapan segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Nah, disiplin positif. Disiplin apa dalam pikiran Bapak Ibu semuanya kalau mendengar disiplin? Disiplin itu berkaitan dengan apa? Pemaksaan. Ya. Terus ada tata tertib. Nah, sebenarnya kalau di sini maksudnya disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ya, tapi yang kita tahu kalau di Indonesia memang disiplin ya harus mentaati tata tertib. Ya. Nah, tapi pada dasarnya harusnya itu penerapan disiplin tanpa kekerasan dan paksaan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nantinya disiplin positif ini mengarah pada disiplin diri agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Akhirnya nanti membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Kenapa sih siswa itu harus memakai sepatu hitam? Nah, kalau sekarang kita memahaminya itu adalah tata tertibnya, kayak gitu kan. Nah, nanti lama-kelamaan kita mudah-mudahan dapat menerapkan restitusi ya untuk strategi tersebut, sehingga nanti menyadari ya memang itu sebagai tata tertib. Dan siswa itu berarti memang menyadari dari internalnya, bukan karena oh nanti aku mau dihukum kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti itu. Next. Nah, motivasi perilaku manusia sebenarnya seseorang itu melakukan tindakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu anak-anak yang mungkin menggunakan sepatu hitam semuanya pasti ada beberapa yang tidak kesadaran sendiri, tapi lah daripada aku dihukum seperti itu. Ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak contohnya menggunakan sepatu hitam bocah sing rajin, sing disiplin seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu adalah motif eksternal. Nah, harapannya itu anak itu menjadi yang nomor 3. Orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya seperti itu. Aku melakukan seperti ini ya memang kesadaran dari diri saya. Saya sebagai seorang siswa harus tanggung jawab dan konsisten dalam menjalankan tata tertib. Apa? Saya masuk ke SMP 3, pasti sudah tahu tata tertibnya dan itu dilakukan. Itu harapannya adalah motivasi dari internal. Nah, motivasi internal ini berarti kan tadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini itu kita sebagai pendidik hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, kadang kan ada beberapa anak yang sudah mengerjakan PR terus benar, ya kan? Oh ya, saya kasih hadiah seperti itu. Nah, terkadang sesuatu itu kelihatannya baik, tapi itu mematikan ibaratnya kreativitas anak. Lah, wis pentingnya mau dibikin kok mengerjakan. Tapi ketika tidak ada iming-iming uang, nah nantinya mereka tidak mengerjakan. Misalnya seperti itu. Lagi. Nah, di sini untuk kita mewujudkan budaya positif, pastinya kita melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disetujui. Nah, di sini itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Untuk tata tertib sekolah di sini, Bapak Ibu, ya, itu apakah sebenarnya kita sudah mempraktekkan ibaratnya murid dengan kesepakatan murid apakah sudah atau belum?
sosialisasi, untuk pendekatan bersama ketika mereka baru pertama kali masuk ke SMP Negeri 3. Ya tahunya ya mereka daftar, tapi belum tahu apa sih tata tertib yang harus kamu ketahui. Nanti menjadi seorang siswa di SMP Negeri 3 Purworejo Klampok itu harus bagaimana. Nah itu nanti adanya keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang pastinya keyakinan sekolah itu memang harus disosialisasikan terlebih dahulu beberapa guru, ya kan? Beberapa guru, tidak hanya satu orang misalnya yang membuat misalnya standar apa, itu tidak, tapi bersama-sama ada waktu untuk kita merevisi atau ada apalagi sih peraturan yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian nanti tindak lanjutnya adalah kita sharing kepada murid seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas, lanjut Pak. Nah, mungkin kemarin keyakinan kelas yang Bapak Ibu Bu Iin sudah memaparkan kemarin, Ibu sudah memberikan untuk dibuat untuk wali-wali kelas 7. Dan maksudnya di sini adalah mungkin momennya akan lebih baik ketika kita tahun ajaran baru. Setiap awal. Nanti setiap wali kelas pastinya biasanya kalau kita mata pelajaran ada kontrak belajar. Nah, di situ nanti kita adanya keyakinan kelas. Dari keyakinan sekolah yang sudah disepakati disosialisasikan ke anak, kita arahkan anak supayanya nanti bisa merujuk pada tata tertib sekolah. Nah, contohnya nanti kan beberapa anak dipancing, kamu kepengennya apa di kelas ini, seperti itu. Misalnya tidak ada yang mengejek nama orang tua, kayak gitu. Kebanyakan yang di sini kan seperti itu. Nah, berarti nanti tulis itu masuk ke apa? Hormat ataupun menghargai orang lain. Terus piket, ya piket Bu, piket yang sesuai dengan jadwalnya. Nah, kalau tidak piket itu bagaimana? Nah, itu berarti nanti ke bekerja. Terus nanti misalnya, nanti akhirnya dari beberapa kalimat-kalimat yang diberikan oleh kesepakatan dari siswa, kita kumpulkan. Sebenarnya kemarin sudah praktek, kumpulkan. Nanti kita ambil kesimpulannya. Itu ada beberapa. Contohnya ada hormat. Kami meyakini bahwa ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Harapannya di sini kan pasti ada, Bu, saya pulpennya loh, senangannya hilang, kayak gitu, ya. Ada pasti beberapa kelas ada yang seperti itu. Kamu gak ada pulpen, kenapa? Pulpennya hilang Bu, diambil. Nah, misalnya seperti itu, seperti itu. Nah, itu kan sengaja ini keyakinan kelasnya adalah apa? Hormat, menghormati orang lain, barang milik orang lain, ya. Terus bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Intinya berarti kalau yang ada PR, ya, terus ada piket seperti itu. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Biasanya ini membuli, ya. Kemungkinan ada beberapa siswa yang pasti di beberapa kelas ada yang ibaratnya pendiam, kayak gitu. Terus akhirnya jadi kayak bahan pembulian kayak gitu. Nah, kalau dengan adanya kesadaran ini, insya Allah tidak akan ada kejadian-kejadian untuk membuli. Lanjut. Nah, kalau beberapa keyakinan kelas sudah tercipta, tapi ternyata masih ada beberapa anak yang melanggar, itu adalah pada teori kontrol dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang kita tahu manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan hidup. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Bertahan hidup
ada kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Contohnya, misalnya ada beberapa murid kita yang minta uang, ya paksa, malak, ibaratnya malak seperti itu. Nah, itu kita telusuri dulu, ya, kita tanyakan dulu apa sih latar belakang dari dia itu seperti itu. Bisa saja itu memenuhi kebutuhan, contohnya bertahan hidup, dia tidak sanggup, dia lapar, akhirnya dia malak, ya. Kemungkinan juga dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang, ya. Dengan dia melakukan seperti itu, akhirnya kan dia diperhatikan oleh beberapa guru dan beberapa teman. Nah, seperti itu. Nah, ada juga mungkin penguasaan di mana dia itu akhirnya merek, ya. Dia itu bilang ke teman-teman secara tidak langsung, aku ini berkuasa di sini, kayak gitu. Wah, jangan balik aku, misalnya kayak gitu. Apalagi kasus mungkin kemarin ke kelas 9 kepada kelas 7 kayak gitu. Nah, mungkin kesenangan juga, ya, dia ingin membuli atau dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya setiap apa yang dilakukan siswa yang menentang sebenarnya itu punya tujuan. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan hidup manusia ini. Nah, tapi yang kita tahu biasanya itu belum kita telusuri apa sebenarnya makna dari itu. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan mampu memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid tersebut. Ya, tadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini perannya kita sebagai seorang pendidik itu ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak silakan mohon dibaca ya, ini nanti saya beri informasi, terus Bapak Ibu dalami apa yang saya lakukan, saya itu sudah di posisi mana, kayak gitu. Kalau penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal, ketika anak melanggar, wes, kamu lari lapangan, misalnya seperti itu, ya. Ataupun misalnya, ya, misalnya langsung, insya Allah sih tidak ada kekerasan di sini, seperti itu, ya. Nah, terus ada pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri, ya. Nah, pembuat merasa bersalah, kamu kan udah tahu lah, ini aturannya bagaimana. Orang kelas kalau ibu dia loh kayak gitu, yang melanggar kayak gitu terus. Ayo lembut, itu nggak lembut menyampaikan. Ya nanti ada kata-kata lain ya. Terus teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ya misalnya mungkin seperti itu ya, ataupun ya tolong aku berangkat pramuka ini demi bapak loh, misalnya. Kalau kamu nggak melas sama polinya nih, kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, terus memantau dan mengawasi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pastinya setiap aturan ada konsekuensi ya dalam sekolah. Nah, dilihat terlebih dahulu beberapa anak itu sudah melanggar beberapa kali. Dan nanti pemantau, oh ya, kamu sudah ibu bapak lihat atau ibu lihat, kamu sudah tidak berangkat sampai 3 kali ya, kayak gitu misalnya. Atau nah, kamu tidak masuk itu kenapa? Nah, misalnya apa? Alasannya sudah berarti kamu
Nanti akhirnya pemantau bisa jadi penghukum. Ya sudah, kamu sekarang tulis sampai 5 kali atau bagaimana? Nah, terus di sini ada posisi kontrol yang terakhir, manajer. Harapannya kita sebagai seorang pendidik itu menjadi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu tadi di manajer, ketika ada yang misalnya telat, tidak langsung untuk silakan kamu bersihkan kayak gitu, ya. Tapi misalnya, ya. Tapi silakan mau berberes. Nah, di sini sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manager, ya. Nah, murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhannya. Mas, kenapa sih kamu itu telat seperti itu? Ya, alasannya kamu apa? Suruh anak untuk berceri. Oke, ya. Yang namanya orang telat itu tidak kamu saja. Nah, tapi nanti kita arahkan supaya anak itu tidak sampai telat terus-menerus seperti itu, ya. Oke, Pak. Nah, di sini, langsung ya Bu, di sini adalah penerbangan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tadi. Kita harapannya sebagai pendidik itu sebagai manajer, ya. Dan manajer ini nanti kita menerapkan adanya segitiga restitusi. Yang namanya segitiga, ya berarti ada 3 garis kayak gitu ya, dan ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, ya, tapi semuanya. Nah, di sini itu 1, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya itu untuk apa? Supaya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mungkin ya Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu, restitusi apa sih kayak gitu ya. Nah, saya pun mencoba untuk memahami restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini intinya itu ada diskusi, ya, perbaikan. Lanjut. Nah, proses restitusi itu menurut dosen, ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, ya. Nah, ini untuk tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang namanya restitusi. Ada proses kolaboratif antara guru dan murid. Kita mengarahkan ketika anak melakukan kesalahan, itu nanti kita penerapan tadi di segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Nah, maksudnya di sini ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kita tahu, misalnya kalau melanggar berarti kan ada hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, untuk kalau kita menerapkan restitusi itu supaya anak itu untuk belajar dari kesalahannya, belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan yang bagaimana, ya. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, pastinya dia akan kalau kita marahi apa kan akan berontak, ya kan. Nah, ini untuk memperbaiki hubungan supaya nanti dia itu berpikir kembali, apa sih yang saya lakukan itu sudah benar apa belum, tujuannya itu untuk apa. Nah, seperti itu. Terus restitusi ada tawaran, bukan paksaan. Nah, dari nanti itu penerapannya itu ada tawaran. Kalau biasanya itu tadi untuk penghukum, pemantau, ada hukuman dan konsekuensi, tapi tawaran. Nah, untuk memperbaikinya, kamu itu harus bagaimana, kamu mau berbuat apa agar tidak mengulanginya kembali. Jadi ada tawaran.
kayak gitu ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya di sini dari hukuman konsekuensi, tindakan restitusi itu lebih baik karena murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri ya, ibaratnya introspeksi diri. Nah, orang yang menurut William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, tetapi orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain ya. Memang sangat susah, tapi kita mencoba bersama. Kalau kita mempunyai satu visi misi, kita berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi. Oke Pak? Nah, cara penerapannya bagaimana segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita yang pertama menstabilkan identitas ya. Nah, menstabilkan identitas ini nanti itu ada pernyataan dari kita. Kau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya ada yang terlambat ya. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan dulu ketika siswa kita itu melakukan pelanggaran, terus kita langsung justice dia, terus langsung menghukum, bukannya didengarkan, tapi malah dia akan berontak kayak gitu. Bukan sih apa? Kita menstabilkan dulu, netralin, menstabilkan. Nah, terus kemudian ada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kaitannya dengan setiap ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Nah, ditanyakan kebutuhan dasarnya. Kita berusaha untuk memahami kebutuhan dasarnya siswa itu apa yang dia butuhkan. Karena itu Pak, berarti ada tujuannya. Kita tanyakan dulu validasi tindakannya. Tadi sudah menetralkan, berarti anak itu yang dari awalnya mungkin takut telah melakukan kesalahan atau hawanya emosi sudah tahu tapi harus dilakukan. Tapi kalau restitusi itu adanya diskusi terlebih dahulu apa yang mau kamu lakukan ya. Musim telah berganti ya. Sekarang musimnya durian dan rambutan. Musim koronya sudah tidak ada. Ya. Masih. Tapi untuk penggunaan HP. Ya. Nah, bisakah kita sepakati kalau mungkin HP anak ke sekolah nggak bawa HP kayaknya impossible ya, maksudnya mesti harus bawa HP. Lah, seandainya di setiap kelas itu ada kotak atau keranjang atau apalah gitu, box apa tempat apa, dan selama pelajaran disepakati ditaruh di kotak itu. Berarti kayak pejoka ya. Ya. Aksi nyata itu sebagai contoh. Saya sampaikan ke anak-anak nggak setuju. Mau lama nih. Jangan. Nah, ini berarti perlu kesepakatan bersama untuk melakukan hal ini, ya. Biar apa? Nanti kalau biar ketika pelajaran itu kita lagi mulang, kita lagi pada di bawah. Terus ya ada sing dideleng benar gitu ya, kalau enggak kan bahaya juga. Nah, nanti ketika ada bapak ibu guru yang mengharuskan menggunakan HP, dan baru mungkin dibagikan. Itu saja, mungkin ini merupakan keresahan bersama juga. Itu Thank you. Oke. Matur nuwun tadi masukan untuk Bu ya. Ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk masukannya. Sepertinya untuk beberapa guru memang sudah mempraktekkan itu, tapi harapannya dari sekolah memang kita perlu adanya evaluasi diri dari program sekolah yang sudah kita lakukan. Terus adanya beberapa permasalahan kita diskusikan bersama seperti ini, dan nanti tindak lanjutnya itu bagaimana. Ketika satu guru
ibaratnya mungkin kita sudah memaksa pemahaman seperti ini Bu. Saya pun seperti itu. Ada beberapa kalanya ketika anak itu tidak memerlukan, misalnya pas pelajaran bahasa Jawa kan tidak ada buku, ya memang saya kasihkan ke depan di keranjang supaya tidak ada anak yang menggunakan HP. Tapi untuk kayak seni teater karena tidak ada LKPD boleh menggunakan, tapi memang kita itu harus lebih aktif. Ibaratnya jangan sampai ada anak yang lalai dalam ibaratnya colong-colongan game kayak gitu. Ya bagus itu Bapak Ibu Bu Wahida. Nah nanti ini tinggal disepakati bersama oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ketika apalagi Pak tadi sebagai guru olahraga kemarin sudah ada kejadian ya yang hilang sampai hilang seperti itu. Nah kita memang harus punya waktu bersama untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan bersama, tidak hanya nanti mungkin guru BK yang menyelesaikan kayak gitu, tapi kita bersama-sama yang ada masukan dari Bu Wahidah seperti itu, beberapa guru sudah melakukan, yang lain kalau sudah disepakati bersama Bapak Wakil nanti ada waktu, nah kita apa lagi nih yang mau strategi yang mau diterapkan untuk budaya positif di sekolah seperti itu. Seperti ketertiban pun kehadiran, kita kan kemarin ada kendali ya Bu, mungkin selama ini itu belum absen, ada absen, tapi karena ada buku ketidakhadiran di piket, harapannya ini nanti setelah akhir bulan itu mungkin kerjasamanya dengan SKL nanti untuk mereka terus nanti ada tindak lanjut apa sih sebenarnya kayak gitu. Ya memang betul Bu, itu harus ada kesepakatan bersama, diskusi bareng-bareng. Ya betul, kita tidak boleh udah terus anak guru liar itu ya kayak gitu. Ya, terus anak guru BK ini lah paling guru BK baik. Nah, ketika kita tahu ada masalah, kita mencoba dulu. Sebenarnya memang sudah. Tapi menurut saya karena dari corona ke new normal seperti itu ya Bu ya. Nah kita bersama-sama bareng-bareng satu visi misi, punya kesadaran kalau ada masalah coba kita terapkan seiring versi Bu Wahidah. Untuk yang lainnya tentang tadi apa yang disampaikan Bu Wahidah, kalau di IPS itu LKPD huruf C itu sumber belajar salah satu adalah Wikipedia dan YouTube yang harus ya itu kan berarti HP juga gitu. Nah kalau itu dilarang berarti LKPD nggak bisa dimanfaatkan gitu. Tengah-tengahnya gimana ya? Nggak dilarang, kondisional ya Bu ya. Diserahkan kembali. Jadi memang misalnya dalam pembelajaran tersebut tidak menggunakan HP, memang dari awal ada nanti kita tempat khusus untuk anak. Nah, nanti misalnya ada pembelajaran yang menggunakan, silakan menggunakan. Nanti setelah itu kita tarik lagi seperti itu kan sistemnya kayak gitu. Nah, bahasa Inggris pun ada yang harus di-scan. Semuanya ada. Misalnya dialog, di situ hanya ada pertanyaan yang dialognya harus di-scan gitu. Memang ada. Nah itu kan memang perlu. Tapi kan bukan ketika kita nggak perlu. Ya, nggak usah gitu loh maksudnya. Bukan berarti melarang penggunaan HP. Penggunaannya gitu. Penggunaan dalam pengarahan. Iya betul. Terus mungkin ini Bu, masalahnya kembali lagi muncul ketika misalnya kita menunggu guru itu masuk ke dalam kelas. Pasti ada beberapa masalah ketika tetepan anak nanti ya sudah ditaruh ya pasti mau mengambil atau apa. Nah harapannya ya kita bukannya ngajari kayak gitu. Saya pun masih kurang ibaratnya tidak disiplin waktu dalam langsung asben ke kelas kayak gitu ya, diminimalisir seperti itu. Ya kalau masih istirahat nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi pas jam pelajaran jangan kayak gitu. Oke. Ya mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, langsung. Ya. Monggo Bapak. Paling disorting kita. Iya. Berapa menit saya?
Terserah semua. Maksimal 3 menit ya. Kita tiap grup Apa? sama. Nah itu mau saya Ya. sampaikan. Iya, terima kasih pada Bu Mita yang telah memberikan waktu. Terima kasih Bu Wahidah. Pertanyaan loh Pak. 1 menit. Pertanyaan loh. 1 menit. Yang pertama yang saya sampaikan tadi tentang Restitusi. prostitusi. Jadi tulisannya restitusi. Oh, kayak ngarep banget Bu. Restitusi. Ya, kenapa? Iya, kan ada kata-kata restitusi dari tadi. Sementara secara harafiah dalam pengertian secara khususnya itu kami itu nggak tahu loh. Re kan kembali. Iya. Tuti itu siapa? Itu satu. Iya. Tuti Bupati. Itu pengertian restitusinya ya. Ya. Menurut bahasa. Ya. Yang kedua kaitannya dengan keyakinan yang kita lakukan, saya sangat tersenyum dan sedih. Ya. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kita bebas dari sampah plastik. Sementara untuk saat ini new normal itu kita bahkan bisa sampai lebih dari 50 kilo per hari untuk sampah plastik. Ini hasil analisa. Ya, hampir setengah kita lebih. Itu setiap hari. Dan kondisinya itu berantakan. Hampir di setiap sudut kota, ya kota SMP 3 itu ada sampah plastik. Namun kita belum pernah melihat adanya tindakan nyata. Apa yang akan kita lakukan? Banyak sekali kendala sekarang, katanya kemarin pakai orang luar untuk ngambil cuman sekali atau 2 kali, ganti orang. Terus ada kendala lagi. Nah terus sekarang bahkan ada penghentian ya Pak, ya itu berhenti. Terus bagaimana kita menyiasati? Sementara saja untuk pembuangannya itu sudah di sebelah timur tempat tenesan itu sudah ke utara sekali, bahkan sudah sampai ke depan ruang lab olahraga. Ya, saya tahu persis masalah, saya sering keliling gitu loh, sering jalan-jalan ke sana, hampir setiap hari. Ya mungkin Bu Guru belum ke sana, saya sudah ke sana. Ya, sesuai dengan amanat kepala sekolah, tolonglah Bapak Ibu Guru sekali-sekali, nanti kan 2 kali jadinya lihat ke sana. Saya melihat rasanya sudah risih sekali, monggo mungkin bisa disepakati apa yang akan kita lakukan kaitannya dengan kebersihan sampah plastik, terutama kalau sekarang ke TPA-nya yang di sana yang sudah semakin tidak tertata dan aromanya juga sudah semakin tidak nyaman. Ya itu saja mungkin bisa kita sepakati hari ini atau hari yang akan datang. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Priyadi atas pertanyaannya. Ya, yang saya tangkap yaitu intinya kalau restitusi itu adalah adanya proses kolaboratif kayak gitu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ketika cari solusi pemulihan gitu ya. Secara harfiah pemulihan Pak. Berarti intinya dari anak-anak yang bermasalah dipulihkan kembali untuk biar dia menyadari kesalahannya kayak gitu ya Bu, dan jangan melakukannya lagi. Nah, ya seperti itu gitu. Dampaknya plastik itu akan resikonya ada kayak gitu. Tapi tapi ketika kita mungkin berusaha untuk meminimalisir, kita dulu pernah berusaha untuk itu. Apalagi kita adalah sekolah adiwiyata. Dulu kita pernah memakai ibaratnya piring plastik ya untuk nanti tumbler, semua anak itu punya tumbler kayak gitu. Tapi ketika ada satu kebijakan yang memberikan tetap menggunakan plastik, pada akhirnya sampah plastik itu pun akan menggunung. Ibaratnya apa sih ada sebab pada akibat lain
obat. Ya kayak gitu ya. Nah mungkin untuk sekarang, nah ini kebijakan bersama kita mungkin kita evaluasi bersama, mungkin nanti Bapak Wakil-Wakil Kepala Sekolah nanti berdiskusi kepada kepala sekolah, nanti untuk guru-guru pastinya segala kebijakan yang baik pasti akan mendukung seperti itu. Mungkin adanya kembali lagi program untuk tidak menggunakan plastik kayak gitu. Terus untuk sekarang, Bu, masalahnya sih tetap ono ibaratnya untuk usaha juga kayak gitu. Mungkin kita bikin laskar kali ya, laskar dulu untuk kayak misalnya kebersihan setiap kayak gitu. Untuk sampah-sampah itu nanti bagaimana biar tidak ada yang sampai membuang sampah sembarangan. Memang perlu adanya gerakan, dan anak untuk bergerak sendiri itu tidak mungkin. Kita harus contohkan terlebih dahulu, harus kita arahkan kayak gitu. Mungkin dulu ada yang namanya sampah di kandi di setiap kelas ya pakai tong sampah kayak gitu. Ada kadernya juga. Ada kadernya juga. Kita kembali seperti itu, hal yang positif. Nah, ini tidak hanya 1-2 orang guru, tapi semuanya di sini itu satu visi ya, satu tujuan. Ini untuk apa? Nah, itu bareng-bareng kayak gitu. Ya mungkin untuk sampah plastik yang lainnya yang tidak ini mungkin kita besok bisa diskusi, bisa ambil narasumber dari untuk benar-benar yang mengelola sampah itu harus bagaimana, cara mengatasinya, itu kan boleh nanti ada di hati kembali untuk langkah yang pasti seperti itu. Mungkin kalau sekarang ditanyakan langkah keprimen Bu, yaitu kita gerakan lagi, mungkin laskar itu Pak, kayak gitu. Ini tempat sendiri. Jadi di SMP mana ya Pak Pri? Dulu ada ya yang Bunani, itu dulu SMP mana ya? Iya, Mandiri Raja 2, walaupun ada bakul-bakul kaca singko, itu tetap menggunakan apa namanya? Piring plastik, piring itu untuk selalu untuk misalnya beli apa kayak gitu. Ya, mau gak bergerak-gerak itu bukan hanya guru penggerak, tapi kita juga semuanya di sini harapannya bergerak. Terima kasih untuk motivasi yang sangat luar biasa dari Pak Iwan, semangatnya seperti itu kita tularkan bersama bareng-bareng. Mungkin Bapak Wakil Kepala Sekolah nanti diberikan waktu untuk kita evaluasi dari program-program yang telah ada, sudah berjalan semestinya, ataupun ada permasalahan apa yang harus kita atasi, benahi, seperti itu. Oke, mungkin kasih itu Bapak Ibu. Oke, saya akhiri di Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah sharing ilmu bersama-sama ya. Bu Iin mau menambahkan? Badan oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Dan saya akhiri, mohon maaf untuk segala kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Ya, bagaimana kita memahami siswa. Oke. Untuk kebaikan kita bersama untuk memajukan sekolah SMP Negeri 3 tercinta. Guru bergerak Indonesia maju. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Samudra, saya dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrin dari kelas 9D. Pesan saya saat membuat keyakinan kelas adalah senang. Senang karena keyakinan kelas dapat menyebabkan kesehatan saya. Ini karena bisa menertibkan kelas tanpa harus mengomentari lebih. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Ya, itu penting. Ya, pembuatan kelas sangat penting